Baik, selamat pagi Pak Fael. Pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi bersama menyangkut persiapan besok observasi di kelas. Boleh diceritakan Pak, materi apa yang besok Pak Fael akan bahas di kelas? Baik, selamat pagi Pak juga. Jadi untuk besok Pak, saya akan rencana saya masuk ke kelas itu akan memberikan materi tentang investigation and advice, dan saya ingin siswa tidak hanya tahu teorinya saja, tetapi benar-benar bisa menerapkan materi ini. Baik, sangat bagus sekali ya, menarik. Jadi jika kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning itu sendiri, target kompetensi apa yang Pak Fael akan ingin capai agar siswa tidak hanya tahu tetapi mereka juga paham dan melalui pembelajaran deep learning ini? Oke, baik Pak, saya ingin besok itu siswa memiliki kemampuan dalam menganalisis masalah. Itu yang pertama. Jadi sebelum memberikan saran, mereka harus paham situasi orang lain, atau dalam hal ini empati mereka harus ada Pak. Kemudian mereka harus bisa membedakan mana saran yang sifatnya opsional atau pilihan, should, dan mana yang lebih kuat mendesak, had better atau must, serta mampu memberikan alasan, giving reasons, reason atau alasan kenapa saran itu diberikan. Itu yang harus mereka miliki. Oke, luar biasa Pak Fael ya. Jadi ada unsur berpikir kritis dan empati di sana. Lalu strategi pembelajaran apa yang Pak Fael siapkan untuk mencapai itu semua? Saya akan menggunakan metode problem based learning atau PBL, dan saya akan memberikan beberapa surat-surat Pak, dari remaja seumuran mereka tentang masalah nyata seperti kecenderungan gadget adiktif, kemudian kesulitan mengatur waktu belajar. Mereka kan bekerja dalam kelompok, itu sudah pasti harus dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam mempresentasikannya Pak. Oke. Terus bagaimana Pak Fael akan memastikan bahwa setiap siswa terlibat dalam proses berpikir mendalam tersebut? Oke, baik. Saya akan menggunakan teknik scaffolding di awal. Awal itu saya akan menggunakan scaffolding. Saya berikan daftar kosakata, vocabnya, vocabulary-nya. Lalu saya diskusi kelompok nanti. Saya akan berkeliling dan memberikan pertanyaan pemantik seperti what's happened if he doesn't take your advice, atau is your advice easy for him to do? Ini memaksa mereka berpikir tentang sebuah konsekuensi dari saran mereka. Bagus sekali Pak ya. Nah, dari seluruh rencana tersebut, aspek spesifik apa yang Pak ingin agar saya amati untuk lebih detail besok? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya ingin saat besok nanti Pak, Pak fokus mengamati kualitas interaksi siswa saat diskusi kelompok. Itu yang saya inginkan untuk Pak amati. Jadi interaktifnya dalam kelompok itu untuk diperhatikan. Saya ingin tahu apakah mereka sudah benar-benar menanggapi saran temannya dengan argumen yang logik, masuk akal, atau hanya sekedar setuju tanpa berpikir kritis. Nah, itu yang menjadi fokus untuk diamati Pak. Oke. Baik, saya catat ya Pak ya. Saya akan fokus pada interaksi dan kualitas argumen yang siswa saat pemberian saran ya. Jadi harapan Pak Fael sendiri setelah supervisi ini selesai seperti apa? Harapan saya sekiranya saya dapat mendapatkan masukan Pak, apakah instruksi saya sudah cukup memicu deep learning atau masih terlalu banyak mendikte siswa. Ini saya harap seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi sampai bertemu ya untuk persiapan besok ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Oke, baik Pak Fail. Terima kasih karena pembelajaran tadi sangat asik di kelas. Anak-anak saya lihat sangat menikmati, dan bagaimana siswa berdiskusi mengenai surat curhat ya. Jadi sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Fail sendiri pada saat mengajar tadi. Ya, baik Pak. Jujur Pak, saya merasa lega, itu yang pertama, jelas. Dan karena apa? Karena siswa terlihat sangat antusias. Namun saya masih merasa ada beberapa bagian yang belum maksimal Pak. Itu jelas menurut saya, yang saya rasakan Pak. Terutama saat mereka harus mempertahankan argumen di depan kelas. Nah itu yang membuat saya merasa masih kendala di situ. Oke. Mari kita lihat ya Pak, catatan yang fokus pada awal tadi dari kualitas interaksi dan argumen siswa. Menurut pengamatan Pak sendiri, sejauh mana siswa sudah berhasil memberikan saran yang disertai alasan logis? Bagi saya secara pribadi seorang guru, bahwa saya melihat sekitar 70% siswa itu sudah bisa beralih dari sekedar bilang you should study menjadi you should study because your exam is near. Artinya aspek giving reason sudah muncul. Namun untuk beberapa kelompok ya Pak, sarannya masih sangat umum dan belum menunjukkan empati Pak. Itu menurut saya lihat yang mendalam terhadap masalah dalam surat tersebut. Ya, baik Pak, saya sependapat ya. Saya mencatat ada di kelompok 2 tadi ada momen menarik. Ketika seorang siswa menyarankan you should buy a new phone untuk masalah kecanduan gadget. Apa yang Bapak sendiri ingin lakukan saat mendengar itu? Tadi mungkin Pak juga lihat bahwa saya mencoba bertanya balik. Will a new phone solve addiction? Saya ingin mereka berpikir tentang konsekuensi, tapi sepertinya mereka agak kesulitan ya Pak dalam pemilihan kosakata atau vocabulary untuk menjelaskan dampaknya tadi. Oke. Itu adalah momen deep learning yang bagus karena Pak sudah memicu metakognisi mereka semua ya. Nah, sekarang Pak Fail akan mengajar materi ini lagi. Kira-kira perubahan apa yang akan Pak Fail lakukan untuk memperkuat aspek kemampuan analisis masalah dan pilihan kata mereka? Ya, baik Pak. Saya tidak bisa katakan mungkin, saya harus katakan pasti bahwa saya akan menambahkan sesi brainstorming sebelum diskusi kelompok untuk memetakan penyebab, cause, and solution. Saya juga berencana memberikan work bank yang lebih spesifik mengenai kata kerja operasional Pak, untuk memberi solusi supaya argumen mereka Pak lebih tajam dan secara bahasa Pak. Itu ide yang cemerlang ya Pak ya. Jadi untuk menambahkan grafik organizer atau seperti diagram sebab akibat. Nah, ini juga bisa membantu mereka memetakan solusi ya sebelum diungkapkan dalam bahasa Inggris. Saya memiliki beberapa referensi ya Pak ya untuk problem solving. Nah, menurut Pak, apa Pak membutuhkan atau tidak? Baik Pak, I appreciate it. Saya sangat menghargai itu Pak, bahwa saya ingin siswa tidak hanya bisa berbahasa Inggris tapi juga punya critical thinking yang baik Pak. Luar biasa ya Pak. Jadi rencana tindak lanjut kita adalah memperbaiki media scaffolding tadi, berupa diagram alur dan daftar kosakata tambahan. Mari kita agendakan sesi ini untuk kita melakukannya di minggu depan untuk mematangkan persiapan Bapak sendiri ya. Siap Pak. Terima kasih Pak atas masukan yang luar biasa. Oke.
Oke. Saya sangat menghargai itu Pak. Oke. Siap. Semangat.